Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Eh, Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Rahman Hakim, MPD. Di sini Bapak guru baru untuk pelajaran tahun baru ini 2022-2023. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran supaya ilmu yang Bapak berikan kepada kalian semoga diterima dan bisa dicerna untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Bentar ya anak-anak ya. Ayo absen dulu dari absen pertama. Oke, hadir. Hadir. Budi hadir. Rizka hadir. Putri, Melvi, Bayu hadir semua ya. Oke. Materi pertama kita nggak usah berat-berat banget dulu ya, karena kan masih awal jumpa kita di semester awal baru. Kita pendekatan dulu, terus edukasi, terus nggak usah kita belajar sambil ngobrol, sambil bersosialisasi, karena kan Bapak di sini kan masih guru baru, jadi harus tahu gimana kondisi kalian dan gimana kondisi kelasnya ini ya. Bapak di sini kan ngajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS terpadu. Di sini coba kalian kita buka dulu ya. Permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Gini loh, maksudnya ada yang tahu nggak sih permintaan dalam segmen dalam ilmu ekonomi, permintaan itu apa, penawaran itu apa, dan keseimbangan pasar itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Oke, yang lain? Oke, Bapak jelasin sebentar ya, sedikit. Permintaan, yang dimaksud dengan permintaan berarti persediaan barang terhadap pasar. Maksudnya gimana sih Pak? Permintaan gini, Bapak kasih satu contoh kasus ya. Permintaan masker di saat masa pandemik Corona dan masa pandemik Omikron. Gimana tuh kan, permintaan maskernya banyak. Kita harus kegiatan ini harus pakai masker. Jadi permintaan masker itu meroket tinggi permintaan maskernya. Jadi permintaan maskernya jadi banyak, jadi memproduksi masker banyak karena permintaannya banyak di masyarakat. Jadi produksi masker itu yang ada di Indonesia memproduksi terus masker. Untuk apa? Didistribusikan ke masyarakat. Masyarakatnya itu siapa? Kita tuh sebagai apa? Konsumen yang menyediakan mendistribusikan, distributor yang memproduksi masker itu namanya produksi. Jadi kita ada 3 tahap, ada produksi, distribusi, dan konsumen. Kita adalah konsumen tahap terakhir. Jadi tergantung permintaannya maskernya banyak, berarti sebuah perusahaan masker itu menyetok atau menyediakan masker itu banyak di setiap daerah supaya tidak terhabis atau tidak stoknya tuh
terbatas jadinya. Jadi pasti dari permintaan banyak pasti harganya melingkat dong, melonjak naik. Iya, itu wajar. Karena apa? Setiap ada permintaan pasti ada penawaran. Setiap ada penawaran pasti ada keseimbangan pasar. Maksudnya seperti apa sih? Dia tuh saling menyambung antara permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kenapa bisa nyambung, Pak? Ya, kenapa? Dari permintaan itu kan yang minta konsumen. Pasti ada penawaran. Penawarannya dari apa? Dari distributor ke konsumen. Mereka kan jadi menyediakan lagi barang ke konsumen. Jadi kan ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Di mana hukum permintaan, jika barangnya banyak pasti harga naik. Jika penawarannya sedikit, pasti permintaannya sedikit. Ya dong, setiap perusahaan nggak mungkin mengeluarkan produk jika tidak ada permintaannya. Jadi perusahaan itu menyetok barang karena permintaannya banyak. Nah, jadi di sini kita lihat di halaman 75. Contoh. Nih. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang cari hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Jadi wajar harga masker naik. Karena apa? Permintaan masyarakat untuk memproduksi masker itu banyak untuk dipakai untuk masyarakat. Jadi permintaan itu akan mengikuti penawaran. Jika harganya naik berarti permintaannya banyak. Contoh kayak masker, kayak alat bantu oksigen, terus alat kesehatan kayak obat-obatan, vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin E pasti banyak menyetok di masyarakat. Ya, gitu. Sekian anak-anak pembelajaran ini. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.